Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan keringanan kepada kalian, tetapi kalian menyulitkan diri kalian sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Oleh karena itu, sekarang kalian harus mendapatkan sapi betina sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana Allah telah firmankan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita sampai kepada pembahasan ayat ke-67 surah Al-Baqarah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Ayat ini berhubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel, kemudian menimbulkan persengketaan di antara mereka mengenai siapa pelaku pembunuhan itu. Berkenaan dengan tafsir ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan berfirman kepada kaum Bani Israel, wahai Bani Israel, hendaklah kalian mengingat nikmat yang telah aku limpahkan kepada kalian, yakni berupa seekor sapi betina yang dapat mengungkapkan peristiwa pembunuhan yang menyebabkan kalian berselisih karenanya. Kemudian sapi betina itu menghidupkan kembali orang yang terbunuh, lalu dia menceritakan siapa pelaku pembunuhan dirinya yang sesungguhnya, sehingga kalian dapat menyelesaikan permasalahan itu. Berkenaan dengan kejadiannya, Ibnu Abu Hatim menceritakan sebuah riwayat yang bersumber dari Ubaidah As-Salmani yang menceritakan sebuah hadis sebagai berikut. Ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang tidak memiliki keturunan, sedangkan dia mempunyai harta benda dalam jumlah yang sangat banyak. Orang yang mewarisi dirinya hanyalah keponakan laki-lakinya saja. Akan tetapi, keponakannya itu tidak memiliki kesabaran, sehingga pada suatu malam
dia melakukan pembunuhan terhadap laki-laki tersebut. Kemudian meletakkan mayatnya di suatu tempat di kalangan mereka. Pada keesokan harinya, si pembunuh menuduh mereka sebagai pembunuhnya dan terjadilah perselisihan besar di antara mereka. Selanjutnya, orang-orang yang bijak dan berkuasa di antara mereka berkata, "Mengapa kalian saling membunuh di antara sesama kalian? Padahal utusan Allah berada di antara kalian." Akhirnya, mereka pun datang menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu menceritakan peristiwa yang mereka alami. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, seperti halnya disampaikan di dalam ayat ini, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, maka orang-orang itu berkata, "Atattakhiduna huzwa?" Wahai Musa, kami datang menghadap engkau untuk mendapatkan nasihat mengenai permasalahan yang kami hadapi. Tapi engkau malah menyuruh kami untuk menyembelih seekor sapi betina. Apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Maka kemudian Musa menjawab, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 ini. Di dalam kitabnya, Ibnu Katsir memaparkan banyak sekali kisah-kisah senada yang bersumber dari Ubaidah, Abul Aliyah, As-Saddi, dan juga sumber-sumber lainnya, walaupun memiliki beberapa perbedaan, namun pada intinya semua kisah itu menceritakan kronologi yang saling berdekatan. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa berlindung kepada Allah agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang bodoh, barulah Bani Israel itu mempercayai bahwa perintah Allah untuk menyembelih sapi betina itu benar. Akan tetapi mereka tidak langsung melakukannya. Mereka kemudian bertanya tentang spesifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sapi betina yang diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Sehingga Nabi Musa kembali menantikan wahyu dari Allah untuk dapat menjawab pertanyaan mereka. Penjelasan lebih detail tentang jenis-jenis pertanyaan yang diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa itu, insya Allah akan dibahas di dalam tafsir ayat berikutnya. Pertanyaan yang bermacam-macam mengenai persyaratan sapi betina yang harus disembelih itu membuat Bani Israel mendapatkan kesulitan tersendiri untuk mendapatkan sapi betina sesuai dengan perincian persyaratan yang mereka tanyakan. Padahal menurut para perawi dan ahli tafsir, seandainya saja kaum itu pada saat menerima perintah dari Nabi Musa
untuk menyembelih sapi betina, kemudian mereka langsung menerima perintah itu tanpa bantahan dan tanpa pertanyaan yang bermacam-macam, maka mereka dapat menggunakan sapi betina manapun juga, dan itu sudah memenuhi perintah Allah, yakni untuk menyembelih sapi betina. Namun, akibat pertanyaan itu, mereka dibebani oleh Allah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri khusus tertentu, sehingga untuk mendapatkan sapi betina itu, mereka harus mengeluarkan usaha yang ekstra dan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan keringanan kepada kalian, tetapi kalian menyulitkan diri kalian sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Oleh karena itu, sekarang kalian harus mendapatkan sapi betina sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana Allah telah firmankan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Di dalam kitab tafsirnya, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan secara panjang lebar mengenai perjuangan Bani Israel dan kesulitan yang mereka alami dalam menemukan sapi betina yang memenuhi syarat-syarat itu. Mereka harus mencari dalam waktu yang lama, secara bersusah payah, dan akhirnya ketika menemukan sapi betina sebagaimana yang mereka cari, mereka harus membayarnya dengan harga yang sangat tinggi sekali. Disebutkan pula di dalam kitab tafsir ini bahwa rangkaian peristiwa tersebut berada di bawah bimbingan malaikat Jibril yang membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada Musa alaihi salam dengan menyatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kemudian kalian pukul mayat itu dengan salah satu anggota badan sapi betina yang telah disembelih itu. Disebutkan pula di dalam kitab ini, ketika tubuh mayat itu dipukul dengan bagian dari sapi betina yang telah disembelih itu, maka dengan kehendak Allah, mayat itu dihidupkan kembali. Kemudian mayat yang telah dihidupkan kembali itu memberitahukan siapa pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Dan terbukalah rahasia yang selama ini mereka tutup-tutupi, sehingga berakhirlah pertikaian di antara mereka. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir terhadap surah Al-Baqarah ayat 67. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir yang akan membahas secara detail mengenai pertanyaan-pertanyaan Bani Israel tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh sapi betina yang diperintahkan Allah untuk disembelih itu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo
baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.